Silakan pendeta. Sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami dari Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada hari Minggu tanggal 7 Maret di tahun 2021 ini. Kita akan segera memulaikan acara ibadah kita, dan untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang salah seorang ketua Jemaat Fisdak, Saudara Ketua Ridwan Lingga, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ketua Ridwan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam bulan surga, kami mengucapkan terima kasih ya Bapa, segala berkat dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami, hingga pada saat ini ya Bapa, kami telah berkumpul anak-anak-Mu di sini, untuk melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta dengan kami, urapi kami dan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Terima Engkau urapi pendeta ya Bapa yang akan menyampaikan pelajaran ini, agar Engkau dapat berbicara melalui dia ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa, mohon ampun segala dosa yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, karena kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami dari dosa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Ridwan. Baik saudara sekalian, pada minggu ini kita kembali akan mempelajari satu pelajaran di minggu yang ke-11 ya, dari pelajaran sahabat kita, dan satu pelajaran yang cukup menarik kembali kita akan miliki. Jadi intinya nanti tentu saja seperti yang sudah dibahas oleh Pendeta Muda Tulus tadi malam ya, yang dia sudah membacakan Yesaya 58 ayat 10 adalah ayat inti untuk sepanjang minggu ini. Kita berbicara tentang melaksanakan kasih, kita melakukan kasih, dan ayat intinya itu kita telah baca atau kita telah lihat dari Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan dan gantinya kita menggunakan segala sesuatunya bagi diri kita, tapi kita berikan kepada orang yang lapar, dan kemudian memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dengan kata lain, kita pikir kita berada dalam kegelapan, maksudnya seperti kegelapan, tapi sesungguhnya itu adalah satu hal yang terang. Nah, kenapa? Kenapa kita diminta untuk melaksanakan kasih ini ya? Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pada malam hari ini, seperti biasa saya akan share ya. Kita akan mempelajari beberapa poin penting ya, beberapa poin penting, dan pada minggu ini saya akan share dulu ya. Kita akan mempelajari membeli, hari Minggu ini membeli sesuatu tanpa bayar. Itu salah judul pada kita malam hari ini, membeli sesuatu tanpa bayar. Lalu besok kita akan bahas tentang pikiran dan jalan yang tinggi. Hari Selasa kita bahas tentang teman puasa, Rabu pertarungan saat berpuasa, dan hari Kamis kita akan membahas waktu untuk kita. Waktu untuk kita. Dan pada malam hari ini kita akan membahas membeli sesuatu tanpa bayar. Bisakah kita saat ini dikatakan membeli sesuatu tanpa bayar? Seperti ada sesuatu yang kontradiksi ya. Membeli sesuatu, pada saat kita membeli biasanya kita harus kita harus bayar atau harus memiliki uang. Tapi apa yang dapat kita lihat dari satu ayat yang kita akan pelajari pada malam hari ini? Baca ayat ini ya. Bacalah ayat ini. Saya memberikan baik dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya penerjemah kita di Lembaga Alkitab Indonesia mungkin sudah mempermudah bagi kita, dipikir bahwa kita akan akan dipermudah kalau artinya itu sepertinya diluruskan atau dibenarkan. Tapi mari kita lihat apa yang saya maksudkan. Saya bandingkan dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 55 ayat 1 katakan, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Seakan-akan tidak ada masalah ya. Jadi kalau kita tidak punya uang dibilang apa? Mari kita tetap terimalah. Kita seakan-akan dibilang terima. Walaupun kamu tidak punya uang, terima gandum ini. Walaupun kamu tidak punya uang pembeli, dan makan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sepertinya tidak ada masalah kan? Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dan saya tidak usah kita tidak punya waktu mungkin untuk melihat satu persatu bahasa aslinya, tapi dalam bahasa Inggris itu kita lihat ada kontrasnya ya. Bahasa Inggrisnya katakan demikian. "Come, marilah, all you who are thirsty." Kamu semua dikatakan, marilah kamu semua yang Yang kehausan ya. Marilah semua orang yang haus,
come to the waters. Datanglah kepada apa? Air, sumber air tersebut. And you who have no money, dan marilah kamu yang tidak mempunyai apa? Yang tidak mempunyai uang, disuruh apa yang kamu yang tidak mempunyai uang? Marilah datang, buy and eat, beli dan makan. Loh, ya, kamu yang tidak punya uang, datang, beli dan apa? Makan. Marilah buy wine and milk. Marilah beli, dikatakan apa? Beli anggur dan susu tanpa uang dan tanpa apa? Tanpa bayar. Tapi tetap ada kata buy di sini. Buy artinya beli, beli, beli. Jadi di sini kita lihat kontradiksi apa yang kita lihat di sini, khususnya dari yang aslinya ya, dari Alkitab aslinya, yang ada juga dalam bahasa Inggris kita sudah lihat ya, tidak punya uang disuruh datang, tapi disuruh apa? Disuruh bayar. Ya, kontradiksi apa yang Anda lihat di sini? Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, seandainya Anda membawa roti dan berdiri di tepi jalan besar, di zaman-zaman dahulu hingga saat ini ya di Ethiopia, jalan-jalan besar itu bukan hanya untuk mobil ya, seperti kita juga di Indonesia ya, kalau kita kemana itu ya, ada satu di Glodok misalnya, kita sering lihat di tepi jalan yang besar itu, disitulah tempat pedagang kaki lima ya, seperti demikian. Dan di zaman Alkitab juga demikian. Jadi tempat pasar itu adalah di tepi jalan besar. Ya, jadi seandainya Anda membawa roti dan berdiri di tepi jalan besar, lalu mengumumkan pada orang-orang yang kelaparan dan yang miskin atau tunawisma di sana, hai kamu yang tidak punya uang, datang. Tidak punya uang, datang, beli dan makan. Ya. Jadi kontradiksinya adalah bagaimana mereka bisa membeli jika mereka tidak punya uang. Ya. Namun, ya, jika Anda menambahkan kalimat itu seperti yang dilakukan Yesaya. Yesaya sudah katakan datang dan apa? Beli, tapi Yesaya katakan apa ya? Buy apa? Buy and eat, come buy wine and milk. Lalu ditambahkan apa? Without money and without cost. Jadi Yesaya tambahkan apa? Tanpa uang dan tanpa apa? Tanpa bayaran dalam Yesaya 55 ayat 1 maksudnya. Poinnya menjadi lebih jelas kalau itu ditanya, tanpa uang dan tanpa bayaran ya. Jadi poinnya menjadi lebih jelas, yaitu Yesaya menghimbau umat manusia, umat Allah untuk menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Bisa kita juga lihat dari Yesaya 55 ayat 7. Jadi pengampunan itu atau keselamatan itu adalah satu hal yang cuma-cuma. Namun kata membeli pada saat dikatakan buy, come and buy, menekankan bahwa apa yang Tuhan tawarkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau kerinduan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, untuk menerima hal itu, membutuhkan transaksi, bukan transfer, membutuhkan penyerahan sesuatu yang berharga. Kita tidak punya uang, tapi kita bisa terima. Tapi ada yang dibeli. Ada yang berharga yang tertukar. Jadi apa artinya? Jadi Allah dengan kata lain, Allah dengan cuma-cuma menawarkan pengampunan dalam konteks sebuah hubungan perjanjian yang dipulihkan, yang diperbaharui dengan umatnya. Tetapi bukan karena hal itu gratis atau tidak ada harganya. Pada saat Allah apa? Allah memberikan sesuatu itu bukan karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa beli, lalu Allah berikan begitu saja, bukan berarti yang Allah berikan itu tidak ada harganya. Ya, bukan karena itu gratis baginya. Dia, Allah, membelinya dengan harga yang mengerikan, yaitu melalui darah hambanya sendiri. Hambanya. Itu jadi dengan kata lain kita tidak punya uang, tapi kita menerima sesuatu yang berharga. Yaitu apa? Darah hambanya sendiri. Meskipun gratis, ya kita tidak keluarkan apa-apa, tetapi itu didapat dengan biaya yang menakjubkan, biaya yang ajaib bagi dirinya sendiri. Berapa kira-kira harga keselamatan saudara dan saya? Kalau kita lihat, disuruh kita pelajaran sekolah sahabat kita minta untuk kita lihat dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sana dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Ya, bukan. Kita ditebus bukan dengan apa? Ya, bukan dengan apa yang kita miliki. Tidak ada yang kita miliki. Bukan dengan perak dan emas. Ayat 19 katakan. Melainkan dengan darah yang mahal.
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak bernoda dan tak bercacat. Bagaimana pendekatan Yesaya terhadap keselamatan jika dibandingkan dengan yang tertulis dalam Perjanjian Baru? Yesaya sudah katakan itu. Jadi jangan kita pikir bahwa Perjanjian Lama itu beda ya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi Perjanjian Lama orang banyak katakan, oh Perjanjian Lama Old Covenant itu perjanjian dengan apa ya? Perbuatan, keselamatan melalui perbuatan. Nanti kita akan lihat pelajaran sahabat kita katakan itu ya. Tapi bukan demikian, sudah sama. Mari kita lihat kesamaannya apa. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 katakan dengan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesaya merangkum, pelajaran sahabat kita katakan, Yesaya merangkum Injil dari dalam Perjanjian Lama, dan itu sama dengan Injil, sama dengan kabar baik di Perjanjian Baru. Tidak ada Perjanjian Lama, atau Old Covenant. Bagi Perjanjian Lama, keselamatan itu bukan melalui perbuatan, yang kemudian digantikan dengan Perjanjian Baru atau New Covenant, yaitu keselamatan oleh kasih karunia. Tidak ada perbedaan. Kenapa ada istilah old dan new? Old dan new itu karena ada diperbaharui dalam hati kita. Tapi intinya sama. Keselamatan itu adalah hasil kasih karunia. Di zaman Perjanjian Lama kita sudah lihat bagaimana anak domba itu atau lembu atau apapun harus kita potong supaya kita apa? Supaya kita melihat bagaimana itu nanti darah anak Allah sendiri yang akan tercurah. Ya, itu sudah diajarkan. Sudah diajarkan ya. Tipologinya di dalam Perjanjian Lama. Jadi tidak ada itu Perjanjian Lama itu keselamatan melalui perbuatan, lalu kemudian digantikan dengan Perjanjian Baru keselamatan oleh kasih karunia. Kenapa? Karena apa? Pelajaran sahabat kita juga berikan buktinya ya. Sejak Allah menjanjikan seorang pembebas, seorang juru selamat kepada Adam dan Hawa yang tertulis dalam Kejadian 15, itu sudah dinyatakan bahwa hanya ada satu jalan, satu cara kepada keselamatan, yaitu apa? Oleh kasih karunia melalui iman. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Mulai dari Gilgamesh pada zaman dahulu, ini tulisan apa? Peninggalan arkeologis dari Gilgamesh yang zaman dahulu, di mana orang-orang yang melakukan pencarian namun sia-sia dalam upaya mereka untuk mencari kehidupan kekal. Sampai zaman sekarang ini, zaman modern ini, di mana banyak orang atau ada orang yang percaya kepada reinkarnasi, yaitu manusia telah mencoba dengan segala macam cara untuk menuju keselamatan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Tetapi semuanya sia-sia. Usaha-usaha kita tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah memberikan satu kedamaian, satu keselamatan yang sesungguhnya. Karena kita akan selalu apa? Kalah dan jatuh. Ya, kalah dan jatuh. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya mengapa mereka perlu tahu tentang Yesus dan apa yang Dia telah kerjakan bagi mereka di kayu salib. Kita perlu untuk tahu apa yang Yesus telah lakukan bagi kita di kayu apa? Di kayu salib. Salah seorang reformator, Martin Luther ya. Pada saat dia adalah seorang apa? Wah, seorang student teologi di zaman di abad pertengahan yang sangat hebat, dan dia begitu mencoba untuk apa? Mencoba untuk menjalankan apa? Ibadahnya, membayar dosa-dosanya. Dia bayar mungkin dengan uang, dia bayar mungkin juga dengan apa? Berjalan dengan kaki menapak menuju apa? Menuju gereja di Saint Peter Basilica. Dia coba, tetapi dia tidak pernah merasakan apa? Merasakan bahwa dia telah membayar dosanya, karena dosa yang selalu apa? Selalu dia lakukan dari waktu ke waktu. Lalu kemudian pada saat dia membaca kitab Injil, ya, seperti tertulis dalam seperti kita sudah lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9, maka terbukalah hati Martin Luther bahwa melihat bahwa keselamatan karena usaha manusia, bukan karena kita membayar ini, bayar itu, bukan karena kita buat ini, buat itu, tetapi hanya pada saat kita menerima Yesus Kristus. Keselamatan itu sudah Yesus lakukan pada saat Dia mati di kayu salib. Jadi apa tugas kita? Menerima kasih karunia-Nya tersebut, dan itu saja.
Itulah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Ya. Jadi keselamatan itu gratis. Pelajaran sahabat kita katakan, keselamatan itu gratis. Karena tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkannya. Pekerjaan kita tidak akan pernah cukup baik untuk menyelamatkan kita. Seperti Martin Luther alami ya. Namun, nah ini dia. Ya, pada saat yang sama, hal itu dapat membuat kita kehilangan segalanya. Apa maksudnya? Apa maksudnya bahwa kita diselamatkan dengan biaya gratis, tapi pada saat yang bersamaan ya kita terima dengan gratis, kita tidak perlu bayar, tetapi setelah keselamatan itu kita terima, setelah kita menerima Yesus Kristus, kita dapat juga kehilangan apa? Dikatakan di sini, kehilangan segalanya. Ini bukan saya yang bilang, bukan penulis Sekolah Sahabat ini yang bilang, tetapi firman Tuhan sendiri yang sudah katakan. Misalnya, mari kita lihat ayat-ayatnya ini ya. Ada biaya atau harga bahkan untuk yang keselamatan yang gratis, ada yang disebut dengan istilah cost of discipleship. Harga dari menjadi seorang murid Yesus. Matius 10 ayat 39. Ini ayat-ayat yang diminta untuk kita baca di mana ya? Di pelajaran Sekolah Sahabat tadi, Matius 10 ayat 39, Lukas 9 ayat 23, Lukas 14 ayat 26, Filipi 3 ayat 8. Nah, ini di ayat-ayatnya. Matius 10 ayat 39, saya katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Wah, jadi ada kemungkinan besar kita dapat kehilangan nyawa kita karena Yesus. Tetapi di sini satu jaminan kepada kita. Pada saat kita kehilangan nyawa kita mati karena kita menjadi murid Yesus. Seperti yang terjadi pada saat Yesus telah naik ke surga, murid-murid di zaman Yesus mengalami aniaya. Satu demi satu dianiaya, satu demi satu mati apa ya? Sebagai martir. Mati sebagai martir. Mereka kehilangan nyawa mereka. Tetapi Yesus katakan, kita yang kehilangan nyawa kita karena kebenaran, kita akan memperolehnya. Memperolehnya bukan hanya untuk apa ya? Untuk kemudian hidup sementara, tapi untuk hidup selama-lamanya, kekal bersama dengan Dia. Matius 10 ayat 39. Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Waduh, ini kok kita harus kehilangan nyawa kita harus menyangkal diri kita, memikul salib setiap hari. Kayaknya berat sekali. Ya. Berat sekali. Ya. Ini keberatan yang kita akan alami bukan supaya kita selamat. Saya ulangi, kita kehilangan nyawa, memikul salib kita setiap hari bukan supaya kita selamat. Karena itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, keselamatan kita. Jadi ini untuk apa ya? Kalau kita harus kan lebih enak kalau kita sudah selamat ya kita enak-enaklah dalam keselamatan tersebut ya. Masalahnya ini saudara-saudara. Kalau kita hanya mau hidup enak setelah kita diselamatkan, bisa-bisa kita tidak akan mengingat juru selamat kita. Ya. Kita sudah diselamatkan oleh juru selamat pada saat kita menyangkal diri kita, memikul salibnya. Pada saat kita memikul salib Yesus, itu adalah dalam satu usaha supaya kita tetap melihat juru selamat. Melihat selalu juru selamat, karena pada saat kita tidak mengangkat salib Yesus, tidak memandang juru selamat, maka yang kita pandang hanya diri kita dan dosa-dosa yang enak untuk kita lakukan. Dan itu menjadi masalah. Apa masalahnya? Kalau kita tidak memandang Yesus setiap harinya dan mengikuti Yesus setiap harinya, siapa yang kita akan ikut? Ya, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan tentu saja adalah hal-hal duniawi. Itu saja. Tetapi kalau kita tetap mau berada dalam keselamatannya yang Dia sudah berikan, walaupun kita mati, walaupun kita setiap hari mungkin harus menderita, tetapi kita tahu kalau penderitaan itu oleh sebab kita yang memandang terus kepada Yesus, maka penderitaan itu tidak sia-sia. Justru penderitaan itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang selalu membawa kita untuk melihat Yesus setiap hari. Banyak orang yang pada saat mereka dalam kehidupan susah, waduh hebat sekali berdoanya. Sebelum mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan, waduh berdoanya hebat, berpuasanya hebat. Tapi setelah semua berkat-berkat diberikan, setelah
rumah kita peroleh, setelah harta kita dapat peroleh, mungkin itu dari sudut duniawi ya. Setelah kita amin ya, setelah kita memperoleh apa yang kita minta seperti status keluarga negaraan, waduh lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Itulah sebabnya. Bukan saya katakan Anda jangan hiduplah, jangan di Amerika Serikat ini jangan lagi enggak usahlah memilih status kewarganegaraan, tidak ya. Tapi poinnya adalah jangan kita menjadi kacang yang lupa kulitnya. Selalu ingat itu apa kulit, dengan cara apa? Setiap hari angkat kulit itu. Ya, angkat salibnya setiap hari dan mengikut Dia. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26 katakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi dengan kata lain, ini bukan berarti ayat ini menyatakan, oh saudara-saudara ini buktinya Yesus mengajak kita untuk membenci orang tua kita, membenci istri kita. Tidak. Poinnya adalah apa? Kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan, menjadi murid Yesus atau apa? Menjadi anak ayah kita yang menurut, yang tidak mau kita menurut Yesus, atau menjadi apa? Menjadi seorang suami yang sayang istrinya, tetapi tidak sayang Yesus. Mana yang kita mau pilih? Kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka yang harus kita pilih pertama adalah apa? Yesus. Kita harus tinggalkan. Kalau apa? Kalau mereka menghalangi kita untuk menjadi murid Yesus, maka kita harus memilih Yesus. Kenapa? Karena Dialah yang juru selamat, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri atau suami kita. Juru selamat kita itu bukan manusia. Juru selamat kita itu adalah anak Allah, Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak menyangkal, kalau kita masih memilih mereka gantinya memilih Yesus, maka kita, Yesus katakan dalam Lukas 14 ayat 26, kita tidak dapat menjadi murid-Nya. Filipi 3:8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, kuanggap rugi. Segala sesuatu itu kuanggap, bahasa Inggrisnya, kuanggap sampah. Dengan kata lain ya, segala sesuatu itu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Semuanya ini apa? Mungkin status kita. Mungkin apa? Harta kita di dunia ini. Mungkin posisi kita di tempat kita bekerja. Semuanya itu sampah kalau kita tidak mengenal Yesus. Ya. Karena pengenalan akan Yesus itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah ini lihat, kata sampah ulang lagi ya. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita tidak bayar, ya. Kita tidak membayar untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi pada saat keselamatan kita itu kita peroleh, maka kadang-kadang kita harus apa ya? Menderita, kehilangan nyawa. Tetapi pada saat kita menderita sekalipun, maka segala sesuatu penderitaan itu tidak ada apa? Tidak ada artinya dengan kata lain. Tidak ada artinya. Jadi dengan kata lain, kita memiliki harga sebagai murid Yesus. Pernyataan pertama, salvation is free, but it is not cheap. Keselamatan itu gratis, bebas, tanpa bayar, tetapi tidak murah. Kenapa? Karena harus ada darah Yesus yang dicurahkan bagi keselamatan tersebut. Tapi poin kedua yang sama penting, seperti Yesus membayar untuk menyelamatkan kita. Dia bayar dengan siapa? Kita tidak bayar, tapi Yesus yang bayar. Dia bayar dengan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Maka we have to pay a price in order to be saved. No, bukan in order to be saved, bukan supaya kita selamat, tapi kita membayar supaya kita dapat apa? Melayani Dia yang sudah menyelamatkan kita. Just as Jesus paid the price in order to save us, we have to pay a price. Ada harga yang kita harus bayar pada saat kita melayani Yesus. Kita mungkin ditolak. Kita mungkin menderita dalam pelayanan-pelayanan kita. Ya, salah seorang yang saya sangat kagumi, yang mungkin menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan keluarga kami untuk menjadi misionaris di Afrika ya selama 10 tahun di Ethiopia adalah tentu saja David Livingstone. Ya, misionaris pertama yang menyebabkan 500 juta orang di Afrika itu pada umumnya ya itu mayoritas ya
mayoritas itu adalah orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Kenapa? Oleh sebab dimulaikan ya perintis pertama yang masuk ke pedalaman-pedalaman Afrika untuk membawa orang-orang di Afrika untuk menerima Yesus adalah misionaris yang bernama David Livingstone. Sangat terkenal dia, saya percaya. Pada suatu waktu ada yang tulis surat kepada dia ya. Dia katakan karena dia masuk ke tempat terpencil, lalu ada yang tulis surat dari satu institusi di England yang mana mereka katakan, Dr. Livingstone, apakah Anda sudah menemukan satu jalan di mana di jalan Anda sudah membuka jalan ya, jalan yang bagus ke tempat di mana Anda berada. Kalau Anda sudah buka jalan tersebut, jalan yang bagus ke tempat Anda berada, maka kami ingin tahu supaya kami dapat kirim orang-orang lain untuk apa? Untuk bersama menemani Anda di tempat di mana Anda berada saat ini. Yang penting mereka hanya ingin tahu kalau sudah ada jalan yang terbuka bagus ya. Lalu ini jawaban daripada David Livingstone kepada satu institusi atau organisasi yang mengirim surat kepadanya. Dia katakan apa? Kalau Anda hanya memiliki orang-orang yang mau datang ke Afrika hanya karena ada jalan yang sudah bagus, maka saya tidak butuh mereka. Saya tidak butuh orang-orang tersebut. Yang saya butuhkan, yang saya ingin, I want men who will come even if there is no road at all. Yang saya inginkan adalah orang-orang yang mau datang pada saat tidak ada apa? Tidak ada jalan sama sekali. Jadi seringkali kalau kita ingin melayani Tuhan, seringkali kita nimbang-nimbang. Nanti di situ ada apa? Apa yang kita akan dapat ya kalau saya melayani Tuhan? Kira-kira apa yang saya bisa terima? Ini kan kita kan harus ada hubungan timbal balik ya dengan Tuhan. Apa yang kita harus terima? Kita tidak ada yang kita sudah bayar untuk keselamatan kita. Ya, Yesus sudah bayar. Jadi yang dapat kita lakukan adalah apa ya? Kita menyerahkan diri kita untuk apa? Untuk melayani Yesus. Satu waktu ada satu kisah tentang apa ya? Alexander the Great. Dia sudah mengepung satu kota untuk dia kalahkan. Alexander the Great kepung kota tersebut. Tetapi pemilik pemimpin di kota tersebut atau raja di kota tersebut sombong sekali. Dia bilang, kalian ini nggak akan bisa kalahkan kami. Ya, berteriak pada Alexander, kami kuat, kami bahan makanan kami cukup, minuman kami cukup, kami punya serdadu-serdadu yang siap untuk berperang dengan kalian. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Itu kata pemimpin atau raja di kota tersebut dengan serdadu-serdadu mereka di atas tembok ya. Di atas tembok ya. Lalu apa yang Alexander lakukan? Alexander cuma dengar. Alexander the Great ini adalah seorang Yunani, raja atau pemimpin Yunani yang begitu hebat ya. Dan ini yang dia lakukan. Alexander tidak bilang apa-apa. Tapi dia bilang dia lihat dia punya serdadu, lalu dia katakan kepada beberapa serdadu, kamu berjalan. Dan betul dia suruh untuk jalan, tapi di jalan itu ada jurang. Jurang yang dalam sekali, karena biasanya itulah yang dilakukan orang-orang zaman dulu ya. Ada kota atau kerajaan biasanya di atas bukit atau di atas gunung. Jadi mereka bisa apa ya? Lebih kuat, dianggap lebih kuat. Dan saat itu Alexander perintahkan beberapa orang serdadunya jalan dan terus jalan sampai saya katakan berhenti baru berhenti ya. Tapi saya hanya beri perintahkan apa? Jalan. Dan betul, beberapa serdadu itu dia sudah suruh jalan. Dan semua serdadu itu jalan dan pada saat mereka sudah di tebing tersebut, Alexander the Great tidak katakan apa, berhenti. Tapi dia tenang saja. Alexander cuma berdiam saja. Dan betul, satu persatu serdadu yang berjalan di depan itu mulai apa? Jatuh dan mati di balik jurang. Ya, mati di balik jurang. Beberapa serdadu sudah jalan dan mati tersebut. Lalu kemudian sampai setelah beberapa yang sudah mati, Alexander katakan berhenti. Lalu Alexander tidak bilang apa-apa, dia cuma menghadap ke raja di kota tersebut. Ya, raja di kota tersebut. Raja tersebut dan orang-orang serdadunya cuma sedang melihat itu. Waduh, hebat sekali. Komitmen daripada serdadu-serdadu Alexander the Great. Yang menurut perintah daripada Alexander the Great, bahkan sampai mati sekalipun. Jadi mereka bilang, waduh, kalau serdadu-serdadunya Alexander itu begitu hebat dalam penurutan mereka kepada pemimpin, berarti serdadu-serdadu itu memang siap berani mati, dan mereka tidak akan pernah tanggung-tanggung untuk menyerang kita. Oleh sebab pemikiran tersebut, maka raja di kota tersebut dan serdadu-serdadunya kemudian menyerahkan diri mereka dan kalah tanpa berperang kepada Alexander the Great. Hanya karena apa?
Hanya karena Alexander the Great memiliki serdadu-serdadu yang berani mati untuk apa? Untuk Alexander the Great. Ya, salvation is free, but it is not cheap. Ya, tentu saja keselamatan itu Tuhan sudah berikan, tetapi ada juga harga, the cost of discipleship di sini ya. Billy Graham katakan, Kristus tidak menderita dan mati untuk memberikan kepada kita yang disebut dengan istilah cheap grace. Cheap grace itu adalah satu ajaran teologi yang katakan, oh saya sudah selamat. Oh karena saya sudah selamat, ya bebaslah saya bikinlah apa saja yang saya mau. Saya mau hidup semena-mena seperti apa saja yang saya mau suka untuk bikin. Ya, jadi saya bebas untuk melakukan melanggar itu, bebas saja dengan segala sesuatu. Yang penting saya udah pasti selamat. Kalau saya mau membantu pekerjaan Tuhan, ya kalau saya suka, ya saya suka. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting saya udah selamat. Itulah cheap grace tersebut. Tapi Billy Graham katakan apa? Jesus did not go willingly to the cross so we could have an easy life or offer a faith built on easy believism. Jadi Yesus bukan mati supaya kita dapat apa? Enak-enak saja, santai-santai saja sesudah itu, atau iman kita yang gampangan, tidak. Salvation is free, but it is not cheap. Dan itu telah membuat Yesus kehilangan nyawanya. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita mau melayani Yesus, sudahkah siapkah kita? Siapkah kita untuk apa? Menderita? Siapkah kita juga untuk mati? Tapi kita jangan, ya, Allah yang sudah melayani. Yesaya 53 kita sudah baca. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pertanyaannya, dia yang sudah diremukkan, ya, sudah mati bagi kita. Bilur-bilurnya, oleh sebab bilur kita sembuh. Bagaimana kita? Bagaimana kita dalam tekad kita untuk melayani dia? Apakah justru kita merasa bahwa ya kita yang perlu dilayani, ya, kita yang perlu dilayani, perasaan saya yang harus dijaga, pikiran saya yang harus dituruti, kehendak saya yang harus diikuti. Ya, apakah itu yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan? Tentunya tidak. Tentunya pada saat kita yang sudah menerima keselamatan, maka kita dapat datang kembali kepada Tuhan. Bukan untuk dilayani terus-menerus oleh Dia, tetapi juga untuk melayani. Bahkan jika sampai mati sekalipun. Tetapi dari situ kemuliaan dan kehidupan kekal itu sudah menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, ya. Jadi kita tidak percaya dengan cheap grace, ya, dan kita juga percaya ada cost of discipleship yang harus kita Yang harus kita bayar, bukan untuk keselamatan tapi untuk pelayanan, ya. Bukan untuk keselamatan tetapi untuk pelayanan, ya. Jadi dengan kata lain, ya, jangan berhitung-hitung dalam pelayanan, atau jangan ambil untung dalam pelayanan. Itu dengan kata lain. Jangan ambil untung dalam pelayanan. Kalau sampai ada yang yang ambil untung dalam pelayanan, saya percaya itu bukan satu hal yang sesuai dengan the cost of discipleship. Baik, sekali lagi, ada mungkin pertanyaan ataupun tambahan, silakan. Ada kira-kira? Silakan. Yang dari Zoom yang dapat saya lihat, ada tambahan kira-kira? Sudah bagus. Ya, silakan, Pi. Puji Tuhan. Ya. Sudah bagus. Baik, makasih, Pi. Baik, ada lagi yang saudara lainnya dari Ketua Lalaki, Ketua Tilaar, dan juga Ketua Lingga, ada kira-kira tambahan? Silakan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, bagaimana, Dek, dari live stream? Apa ada tambahan ataupun pertanyaan dari live stream, Dek? Dari live stream nggak ada tambahan, Pendeta. Pendeta, Oke. Tapi saya mungkin ada pemikiran sendiri, tolong dikoreksi kalau misalnya salah ya, Pendeta ya. Silakan, Dek. That cost of discipleship, penyangkalan diri, mungkin itu lebih ke membentuk karakter kita untuk dipersiapkan untuk masuk ke surga. Coba kalau misalnya kita pikirkan, surga itu adalah suatu tempat yang sama seperti dunia ini, dengan
orang yang berbagai karakter, yang ada bulinya, yang ada menekan orang lain, yang karakternya tidak sesuai dengan karakter waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Berarti surga itu nggak akan semenyenangkan itu kan? Kecuali kita sudah mempunyai satu karakter yang sama, yang sesuai dengan yang Allah sudah intend to when He created us. Makanya surga itu menjadi suatu tempat yang jauh lebih menyenangkan. Dan agar belajar mempunyai karakter seperti itu, seperti karakter Yesus, then we have to serve like Him. Mungkin itu kali pendeta. Nggak tahu kalau misalnya salah. Oh, itu kali ya. Tepat sekali. Kalau kita lihat ayat-ayat yang begitu banyak tentang kesengsaraan kita alami dan lain sebagainya, itu umumnya mengenai pembentukan apa ya? Pembentukan karakter, dengan kata lain ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada saat ini, kesengsaraan itu akan timbulkan ini ya. Yakobus 1 ayat 23, consider it pure joy, dikatakan ya. Consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trials of many kinds, you know that the testing of your faith produces perseverance. Jadi segala sesuatu itu yang kita lakukan itu akan menimbulkan apa ya? Menimbulkan karakter-karakter yang apa? Yang baik yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi tepat sekali. Apa yang Dedek katakan adalah satu hal yang tentu saja betul sekali, tepat sekali ya. Tidak ada itulah the cost of discipleship tersebut. Baik. Ada lagi yang lainnya ditambahkan? Terima kasih, Dek. Terima kasih. Jika tidak ada, tentunya kita dapat masuk kepada bagian kedua, yaitu bagian doa kita. Jadi biasanya kalau kita dimulaikan ya, karena apalagi sepanjang weekend ini ada begitu banyak acara yang harus diikuti. Jadi ada mungkin yang saya sudah lupakan, minggu lalu untuk didoakan. Tapi walaupun saya lupa, saudara ya, Saudara Elisa Siregar dan juga tim doa di Jemaat Fisdak, Saudara Pendeta Muda Tulus dan juga Saudari Iin, mereka sudah membuat daftar. Jadi sudah ada daftar setiap apa yang Anda sampaikan di chat, setiap apa yang Anda ingin untuk didoakan, semuanya sudah didaftar. Ya, sudah didaftar, dan bukan hanya sudah didaftar, kita tidak hanya terima begitu saja ya, tapi sudah didaftar dan sudah dibagikan kepada kelompok atau tim-tim doa yang ada di Jemaat Fisdak. Jadi di tim-tim doa itulah Anda akan telah didoakan, sedang didoakan dan akan terus didoakan dari permohonan-permohonan yang Anda masukkan. Jadi jika lupakan, jangan khawatir, itu sudah apa? Sudah dimasukkan ke dalam tim-tim doa yang akan selalu mendoakan permohonan-permohonan doa Anda. Jadi silakan jika ada yang ingin ditambahkan pada saat ini, silakan. Ada yang kira-kira ingin memberikan kesaksian ataupun pokok-pokok yang mau didoakan, silakan. Ada kira-kira dari Zoom yang dapat saya lihat? Ya, Ibu Meiti saya lihat. Silakan Ibu Meiti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kemarin saya ada telepon dengan Meina. Dia ceritakan bahwa suaminya udah agak lumayan, sudah tidak ada lagi perdarahan, dan dia minta doakan supaya ya dia mau mengambil keputusan. Jadi untuk saat ini saya berterima kasih melalui atas permintaan daripada Mei, katanya ucapan terima kasih, dan ya puji Tuhan dia sudah tidak ada lagi perdarahan. Mudah-mudahan seterusnya dia tidak jadi dioperasi. Tetapi dari semuanya ya kita doakan supaya dia lebih mengenal lagi kebenaran. Itu saja. Dan Mei juga ya. Ini Saudara Yori Kumendong kan? Iya, Yori Kumendong. Ya, oke. Lantas istrinya juga kan baru berapa bulan dia di ini, kita doakan juga dia supaya, saya bilang bukan berarti mengikuti Yesus seperti tadi khotbah bagus sekali, bukan berarti kita mengikuti Yesus lantas kita senang-senang. Kita juga harus mengikut salib. Jadi saya bilang sama Mei, ya itulah salib, itulah tetapi bukan berarti Tuhan tidak sayang, tetapi itu supaya membuat Mei lebih kuat lagi. Amin. Jadi terima kasih, kita bantu dalam doa. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Meiti. Ada lagi saudara lainnya? Kenapa saya doakan secara khusus. Jika di Zoom tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek?
dari live stream ada beberapa pendeta. Yang pertama dari Ibu Lili Pinontoan, katanya tolong Oh, oke. doakan cucu saya Vanessa, Ethan dan Aiden dalam kesehatan mereka. Oh, oke. Lalu dari Om Didi Zebedeus, katanya tolong tetap berdoa untuk orang tuanya. Oke. Dan dari keluarga Lalaki Senior, katanya terima kasih sudah didoakan. Mereka sudah mendapatkan vaksin yang pertama, pendeta. Tolong Oh, didoakan agar tetap sehat. ya. Oke, oke. Baik, terima kasih. Saudara Didi, bagaimana? Sudah tiba kembali di apa? Sudah dari tiba di perjalanannya mungkin ya dari San Francisco ya, saya percaya. Puji Sudah, Tuhan. pendeta. Sudah bergabung dengan kita tadi malam. Oh, oke. Saya tidak sempat lihat tadi malam sebab ada acara di Orel ya. Orel Ministry. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Dek? Sudah, Jika pendeta. Yang lainnya sudah saya serahkan ke tim doa kita. Oke. Tolong tetap doakan Marcelo, pendeta. Oke. Jadi yang lainnya yang Anda sudah tulis, kami akan terus doakan di tim-tim doa kita yang akan mendoakan itu, saya percaya siang dan malam ya. Pada saat mereka berdoa, mereka akan membawakan nama-nama yang Anda sudah bawakan itu di dalam yang Anda sudah berikan itu di chat kita untuk didoakan, itu saya percaya sudah dibawakan. Oke. Baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang kembali mengucapkan syukur, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Oleh sebab kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau telah memberikan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sehingga kami yang seharusnya tergantung dan mati di salib tersebut, kami dapat memperoleh kehidupan kekal tersebut. Oleh sebab darah yang Yesus sudah tumpahkan sehingga keselamatan itu telah menjadi bagian kami yang percaya, yang menerima Engkau Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga ingin memuji dan membesarkan nama-Mu karena Roh Kudus telah menuntun kami untuk dapat memperoleh pelajaran yang berharga tersebut Tuhan. Kami rindu untuk selalu mengingat Engkau yang sudah menebus kami. Oleh sebab itulah Tuhan, jika Engkau ingin memberikan beban-beban yang dapat kami pikul, tentunya kami percaya tidak ada beban-beban yang Engkau izinkan yang tidak akan kami tidak sanggup untuk mengangkutnya Tuhan, tapi kami percaya jika ada beban-beban yang kami harus pikul sekalipun Tuhan, kami percaya maka kami akan dapat mengangkatnya oleh sebab Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya walaupun kami menghadapi penderitaan tantangan kehidupan dalam dunia ini, biarlah kami tetap teguh beriman kepada-Mu. Entah itu mungkin penyakit yang kami miliki, entah itu mungkin hal-hal yang kekurangan secara finansial mungkin kami miliki. Kami percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan kami. Tuhan akan memberikan kesembuhan atau kesehatan pada saat kami sakit sekalipun. Kami percaya itu Tuhan. Tapi di atas semuanya itu Tuhan, kami ingin bahwa di dalam penderitaan kami sekalipun kami tetap mengingat Engkau. Kami tetap dekat dengan Engkau. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Ya, mungkin walaupun barangkali mungkin ada banyak orang akan bertanya-tanya seperti Ayub yang bertanya pada saat dia menderita. Tetapi dari peristiwa Ayub itu sendiri Tuhan, kami dapat melihat bahwa Tuhan hanya merancangkan yang terbaik. Setanlah yang telah menyebabkan Ayub menderita Tuhan. Tapi Engkau sudah merancangkan yang terbaik hingga di akhir kisah Ayub sekalipun kami dapat melihat keadaan yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dan itulah menjadi satu gambaran. Walaupun di saat ini dalam dunia kami harus menderita sekalipun. Mengangkat salib itu. Seperti mungkin yang sedang diangkat oleh Ibu Meina pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya kami akan tiba dalam kerajaan-Mu. Bersuka cita. Dan pada saat kami memandang kembali segala penderitaan yang kami sudah alami dalam dunia ini. Maka itu tidak ada artinya Tuhan. Itu sama sekali tidak ada artinya. Kami bersyukur atas pelajaran yang indah yang kami telah miliki, telah kami terima pada malam hari ini. Oleh sebab Roh Kudus yang telah menuntun kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang sudah membawakan permohonan-permohonan doa mereka secara pribadi sekalipun. Yang sudah dicatat dan sudah dibawakan oleh tim-tim doa sekalipun. Kami berdoa atas semua permohonan tersebut Tuhan. Kiranya Engkau akan mendengarkan, Engkau akan menjawab sesuai dengan
kehendak-Mu sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami ingin terus berdoa bersama-sama dengan saudari Meina. Kami ingin bagi Bapak Yori, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu mendekatkan beliau kepadamu. Kami ingin agar Roh Kudus-Mu terus mengetuk pintu hatinya, sehingga dia memiliki lagi dan selalu kerinduan untuk dekat kepadamu. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Lili Pinontoan, yang bukan hanya ingin kami mendoakan kesehatan proses pemulihannya, tapi dia ingin berdoa secara khusus bagi anak cucu-cucunya, Tuhan, bagi Vanessa, Ethan, dan Aiden, dan juga bayi yang ada dalam kandungan Tina pada saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati mereka. Kami juga ingin terus berdoa bagi Om dan Tante Sebedius di San Francisco. Puji Tuhan, Saudara Didi dan keluarga telah bersama-sama dengan orang tua yang mereka kasih. Kiranya pertemuan yang indah itu akan menjadi satu berkat yang indah bagi Om dan Tante Sebedius, sehingga mereka terus memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Mereka akan tetap terus setia dan berserah, dan tidak ada penyakit ataupun hal-hal di masa tua mereka akan menghalangi kasih mereka kepada Engkau atau mengurangi kasih Tuhan kepada mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin yang pada hari ini sudah mendapatkan suntikan pertama. Mungkin ini mereka adalah orang kedua dan ketiga di jemaat kami yang mendapatkan suntikan vaksin coronavirus 19 ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk hal tersebut dan kami berdoa kiranya walaupun saat ini banyak lagi umat-umat Tuhan yang belum mendapatkan vaksinasi, tapi kami percaya Tuhan akan terus melindungi kami. Tuhan akan dapat terus menjaga sehingga kami tetap memiliki kesehatan dan kekuatan, dan kami berdoa juga bagi kesehatan dan kekuatan Om Yan dan Tante Sin, dan juga bukan hanya orang-orang tua ini, tapi semua orang-orang tua lainnya yang ada di jemaat Fisdak, seperti Tante Femi, Mawuntu, dan keluarga-keluarga lainnya, bahkan keluarga hamba-Mu sendiri, bagi papi dan mami, bagi mami yang tentunya masih perlu untuk dapat dalam proses perawatan sehubungan dengan tulang pinggulnya. Kami berdoa bagi mami sehingga kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi adik Marcelo. Tuhan, kami mengetahui bagaimana dia memiliki kesulitan untuk makan di beberapa hari yang lalu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan membuka jalan sehingga Marcelo dapat makan dan memiliki kekuatan, sehingga dia dapat mengalahkan penyakit ataupun bakteri atau virus yang ada dalam tubuhnya, dan dia, Marcelo, akan memiliki kesehatan yang pulih kembali. Tuhan, ada begitu banyak lagi umat-umat Tuhan lainnya yang dalam keadaan sakit dan butuh kekuatan surga. Kami ingin menyebutkan pada saat ini seperti Bapak Alden, Bapak Johan Tambun, Saudari Christine Rotin Sulu, dan juga Saudara Daniel Sitanggang. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Kesehatan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami ingin juga berdoa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang selalu mendoakan keluarga mereka, seperti Ibu Meiti yang selalu ingin mendoakan keluarga mereka, seperti Ibu Erna, seperti Saudara Paula yang ingin mendoakan keluarga mereka, seperti Saudari Eti Sumanti mendoakan keluarga besar Sumanti, dan keluarga Soputan, Lalaki Soputan mendoakan keluarga mereka. Tuhan, dengarkanlah. Dan itu begitu banyak lagi mungkin saudara-saudara lainnya ingin agar keluarga mereka didoakan. Percaya Tuhan, nama-nama yang sudah dicatat ini Tuhan, maka mereka akan mendapatkan jawaban dari surga jika ada permohonan pribadi mereka, dan jika keinginan mereka adalah saudara-saudara mereka mendapatkan perlindungan dari surga. Kami percaya Tuhan akan kemurahan-Mu yang dapat menjadi bagian mereka, dan perlindungan itu dapat tentunya menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga secara pribadi ingin mendoakan ketiga pemimpin di jemaat Fisdak, ketua-ketua di jemaat Fisdak, Ketua Yohanes Tilaar dan keluarganya Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap usaha-usaha kegiatan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam hubungan rumah tangga. Berkatilah mereka. Bagi keluarga Angli Lalaki, keluarga Lalaki Soputan, ketua Lalaki, kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka. Lucy dalam masalah-masalah kesehatan, jika itu masih menjadi bagiannya, Tuhan berikanlah selalu kekuatan kepadanya. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga Saudara Ketua Ridwan Lingga dan Miriam. Tuhan, rancangan-rancangan yang sedang mereka rancangkan, biarlah itu menjadi rencana Tuhan yang dapat terjadi pasti dalam kehidupan mereka. Dalam mempersiapkan pendidikannya, dalam mempersiapkan ujiannya, maka Saudara Ridwan akan memiliki ketetapan hati. Dia akan melakukan yang the best, dan Tuhan akan melakukan yang sisa atau the rest. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Karena doa-doa ini telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin.
Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang telah bergabung bersama-sama dengan kami. Malam ini kita agak seperti yang saya umumkan ya, kita telah memulai jam 8 malam, lebih lambat sedikit dari waktunya oleh sebab ada sesuatu. Dan oleh sebab itulah, tapi pada besok malam kita akan kembali bertemu di waktu yang biasa kita bertemu. Zoom biasanya sudah dibuka jam 7.15 dan saudara-saudari yang ada dalam Zoom biasanya ada hal-hal yang mereka dapat sosialisasikan, dan biasanya pelajaran kita akan dimulaikan sekitar jam 7.30 atau antara jam 7.30 sampai 7.40 malam kita akan mulaikan. Terima kasih sekali lagi saudara sekalian. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe dan stay healthy. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.